Sampai di sini, ya kita sudah membahas beberapa elemen form yang terkait dengan tag input. Dan yang perlu diketahui di sini bahwa di dalam tag input tersebut kita bisa meletakkan beberapa atribut. Dan atribut yang sering kita gunakan dalam beberapa video sebelumnya yaitu atribut type dan atribut name. Atribut type menentukan tag input seperti apakah yang akan dibuat. Apakah teks, password, radio button, checkbox, dan lain-lain. Sedangkan atribut name digunakan sebagai nama variabel yang akan diproses oleh web browser. Itu ketika nanti kita menggunakan bahasa PHP dan sudah berinteraksi dengan database. Nah, untuk video ini ya kita akan membahas beberapa atribut yang terkait dengan tag input pada elemen form. Di sini saya sudah punya file pertemuan 37 ya .html yang di dalamnya terdapat 3 elemen form. Dan file ini itu sudah saya jalankan di aplikasi web browser ya dalam hal ini Google Chrome. Ya ada ID, nama lengkap, dan email. Dan masing-masing ketiga dari elemen form ini itu sudah ada atribut yang wajib, yaitu atribut type dan name. Nah, ada satu atribut di sini yang biasanya kita gunakan dalam kondisi tertentu, misalnya di nomor ID ya. Ini akan saya tambahkan satu atribut. Ya, setelah tanda petik ini ya dari name, kemudian sebelum tutup kurung siku. Saya spasi di sini. Nama atributnya adalah hidden. Nah, sampai di sini jika saya lihat hasilnya di web browser, saya refresh. Nah, maka text box dari ID ini ya itu akan dihilangkan atau disembunyikan. Nah, jadi dalam kondisi tertentu ya terkadang hal ini kita butuhkan untuk menonaktifkan salah satu tag input. Nah, namun nilainya tetap kita butuhkan. Nah, salah satunya adalah tag input yang memerlukan nomor atau ID. Nah, kenapa? Coba bayangkan ya jika suatu saat ya ada user yang datang melakukan registrasi ya kemudian user bisa menentukan nomor urut atau ID-nya sendiri. Nah, tentu kita tidak mau hal seperti ini terjadi. Ya karena harusnya nomor atau ID itu ya itu dibuat otomatis pada database. Ya, jadi jika ada user yang registrasi pertama, maka dibuatkan nomor ID 1. Ada lagi user yang registrasi yang kedua, maka nomor ID-nya otomatis 2 dan seterusnya. Ya, bukan lewat input yang bisa ditentukan oleh user. Ya, jadi sekali lagi, dalam kondisi tertentu, ya terkadang atribut ini kita butuhkan untuk menonaktifkan salah satu input dari elemen form. Ya, salah satunya adalah nomor ID. Namun nilainya tetap kita butuhkan. Ya, jadi nanti nilainya akan diurutkan secara otomatis pada database. Lalu, jika kita tidak ingin ya ada teks seperti ini ya, nomor ID, ini bisa kita hapus. Ya, sampai di sini saya hapus seperti ini. Jadi inputnya tetap ada, cuma dia di hidden. Kalau saya refresh, nah, atau mau dibiarkan tidak jadi masalah. Ini saya kembalikan lagi nomor ID. Nanti di sini kita pakai atribut yang kedua. Ada atribut namanya disable. Ya, jadi kalau saya lihat di hasilnya di web browser, saya refresh. Nah, jadi inputnya tetap ada, cuma dia tidak bisa diklik. Jadi user tidak bisa menginput nomor di sini atau ID-nya di sini. Nah, atribut selanjutnya ada atribut yang namanya autofocus. Nah, jadi misalkan pada saat form registrasi ini dijalankan, maka ada salah satu tag input yang langsung aktif kursornya. Jadi kalau misalkan kita mau registrasi,
Misalnya nama lengkap, kursor ini ya nanti akan aktif ketika kita mengklik text box pada nama lengkap. Nah, ini bisa kita aktifkan secara otomatis. Ada atribut di sini yang namanya autofocus. Ya, autofocus. Nah, sampai di sini jika kita lihat hasilnya di web browser, kita refresh, nah maka kursornya langsung aktif pada input nama, ya tanpa harus diklik. Atribut selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu atribut autocomplete. Ini akan saya contohkan di bagian email ya di sini. Kalau kita lihat dari text box ini untuk email, ya kalau saya klik di bagian text box-nya, maka dia akan menampilkan semua history atau cache email yang pernah kita input di sini. Nah, jika kita ingin menghilangkan atau menonaktifkan cache ini, di sini bisa kita tambahkan atribut yang namanya autocomplete. Nih ya, saya klik, nilainya adalah off. Ya, sampai di sini kita kembali ke browser, kita refresh browsernya. Nah, sekarang kalau saya klik di bagian email, nah itu cache-nya sudah hilang. Ya, jadi ketiga atribut ini dalam kondisi tertentu itu terkadang kita butuhkan. Yang pertama tadi adalah hidden, lalu ada autofocus, kemudian autocomplete. Baik, serasa cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.